Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, perkuliahan kita strategi pembelajaran sejarah kali ini, materi yang kita pelajari adalah masalah-masalah dalam pembelajaran sejarah. Nah, sebelum ke masuk masalah-masalah pembelajaran sejarah, kita ingat kembali tentang pembelajaran sejarah. Bahwa pembelajaran sejarah adalah proses interaksi antara guru dan murid dan juga lingkungan untuk mengetahui serangkaian peristiwa di masa lampau yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman siswa tentang proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang yang masih berproses terus sampai hari ini dan juga ke depan, serta untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air. Ini gambaran dari pembelajaran sejarah secara visioner itu seperti itu. Dan dari sisi tujuan pembelajaran sejarah ini lengkap meliputi 3 ranah pendidikan itu ranah kognisi, pengetahuan, afeksi, dan psikomotor. Nah, baik, kita masuki ke materi masalah-masalah dalam pembelajaran sejarah. Nah, ada beberapa masalah yang terkait dengan pembelajaran sejarah di Indonesia Beberapa masalah itu diantaranya terkait dengan masalah filosofi, kemudian masalah model pembelajarannya, masalah kurikulum, masalah materi dan buku teksnya, serta masalah guru masalah profesionalisme guru. Nah, baik, kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu masalah filosofi. Nah, pandangan filosofi yang mendominasi pendidikan sejarah adalah esensialisme. Ini yang menghendaki sejarah diajarkan sebagai bentuk disiplin ilmu yang utuh sebagai disiplin sejarah sejarah sebagai sejarah jangan diambil-ambil dengan yang lain tapi murni sejarah gitu. Tapi sebagian juga menggunakan pandangan yang perennialisme. Ini yang memperkenalkan adanya mata pelajaran yang tidak lagi menggunakan label murni disiplin ilmu. Jadi bisa diambil-ambil dengan aspek lain Jadi bukan lagi murni ilmu sejarah tapi bisa diintegrasikan bisa dikolaborasikan dengan bidang keilmuan lain Jadi sudah tidak lagi murni ilmu sejarah ini. Dua pandangan filosofi yang seringkali dari periode ke periode itu mengalami tarik-menarik antara pandangan esensialisme dan perennialisme. Suatu periode barangkali lebih kuat kecenderungannya ke arah filsafat perennialisme tapi di periode lain bisa jadi kuat atau lebih cenderung ke esensialisme gitu. Masalah filosofi. Masalah filosofis esensialisme dan perennialisme ini ternyata malah membatasi pendidikan sejarah itu sendiri. Bagi pendidikan masalah keilmuan, masalah penguasaan ilmu itu sudah diserahkan, itu urusan dari ilmu yang secara formal atau formal knowledge-nya tugasnya para ilmuwan itulah tugasnya para sejarawan tentang masalah keilmuannya sedangkan kenyataan sosial yang empirik itu adalah sesuatu yang menjadi kepedulian ilmu untuk nantinya dikembangkan sebagai formal knowledge. Sehingga ini seringkali justru pandangan filosofis itu malah membatasi dalam pendidikan sejarah ini pada umumnya berkenaan dengan masalah tujuan pendidikan sejarah, kemudian materi, proses pendidikan itu sendiri, proses pendidikan sejarah, dan juga asesmen atau evaluasi sehingga masalah-masalah tarik menarik filosofis tadi seringkali justru malah menjauhkan terhadap konsen untuk menyelesaikan masalah-masalah seputar pendidikan sejarah ini Nah, masalah berikutnya adalah masalah model pembelajaran Ini saya mengutip dari Hamid Hasan pernah mengatakan bahwa kenyataan yang ada sekarang pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan siswa melihat relevansinya untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi mulai
dari jenjang SD hingga SMA ya, pembelajaran sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi. Jadi hanya melihat sejarah itu sebagai sebuah peristiwa-peristiwa ya yang itu sifatnya sebagai materi pelajaran saja gitu. Nah, sehingga tidak aneh bila pendidikan sejarah terasa kering ya, kurang menarik ya, bahkan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggali makna dari suatu peristiwa sejarah ya, karena ini hanya melihat sejarah sebagai sebuah urutan peristiwa saja gitu ya. Pendidikan sejarah di sekolah masih banyak berkutat pada pendekatan kronikal ya, kronologi ya, urutan-urutan peristiwa ya, tanggal, tahun, bulan dan sebagainya itu ya, yang cenderung menuntut anak untuk menghafal suatu peristiwa ya. Siswa tidak dibiasakan untuk mengartikan suatu peristiwa guna memahami dinamika suatu perubahan ya. Jadi bagaimana dinamika peristiwa, perubahan-perubahan dari setiap peristiwa yang satu ke yang lain ya, dan makna-makna, nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa itu ya, yang terkandung atau yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa tersebut ya, itu yang seringkali kurang ditekankan ya. Berikutnya adalah masalah kurikulum ya. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum ya dalam mata pelajaran sejarah ya. Namun materi-materi yang diberikan dalam kurikulum itu ya sering mendapat kritik ya, baik dari masyarakat sendiri maupun dari para pemerhati sejarah ya. Ya, kritik itu ditujukan dari sisi pemilih, pengembangannya dan implementasinya yang seringkali digunakan untuk mendukung kekuasaan. Jadi ini seringkali problem besar dalam pendidikan sejarah ya, kurikulumnya terutama. Ini seringkali tidak bisa lepas dari faktor kekuasaan ya. Kekuasaan yang ingin menggunakan sejarah sebagai alat politiknya, sehingga menjadi kurikulumnya banyak yang diintervensi oleh kekuasaan. Ini problem besar ya. Kurikulum yang digunakan ya tidak lepas dari kepentingan penguasa. Sistem pelajaran yang diterapkan tidak mengarahkan siswa kepada berpikir kritis ya, tentang suatu peristiwa sejarah ya, sehingga siswa seakan-akan ya tidak mendapatkan peristiwa yang sejujurnya ya dari peristiwa di masa lampau ya. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah materi ya, dan juga buku ajar atau buku teks ya. Ini sudah menjadi masalah klasik ya, sejak lama ya. Banyak sekali buku ajar yang diterbitkan ya, tapi seringkali yang menulis ya, atau menyusun buku itu bukanlah berasal dari bidang keilmuan sejarah, atau bukan orang yang paham tentang sejarah ya, bukan orang yang bidang ilmunya sejarah ya, dan seringkali sumber-sumber referensinya ya sudah sangat ketinggalan jauh ya. Ini ya problem materi dan buku ya. Pada yang pihak yang bukan ahlinya tapi menulis sejarah ya, dan menulisnya dengan sumber-sumber yang ya tidak mutakhir. Berikutnya adalah masalah guru ya, masalah terkait dengan profesionalisme guru ya, yang sampai saat ini masih berkembang pesan dari para pemegang kebijakan di sekolah bahwa sejarah ini dalam mengajarkannya tidak begitu penting ya, memperhatikan masalah profesional ya, sehingga tidak jarang tugas mengajar sejarah diberikan kepada guru yang bukan berlatar belakang sejarah ya, sehingga akibatnya guru yang mengajarkan sejarah ya dengan cara ceramah ya, yang ya begitu saja isinya ya, ceramahnya dari tahun ke tahun ya, dari semester ke semester ya, yang sesuai dengan yang ada di buku lah gitu. Banyak sekolah yang memposisikan guru sejarah sebagai orang buangan gitu ya, menganggap sejarah sebagai mata pelajaran yang lengkap saja ini. Guru sejarah menjadi sasaran untuk mendongkrak nilai ya, karena mata pelajaran yang lain banyak yang turun, maka ya sejarah dinaikkan saja nilainya ya untuk mendongkrak nilai yang lain gitu. Ini jadi sehingga ya fenomena sejarah yang disebabkan oleh faktor latar belakang keilmuan para guru sejarah tersebut ya.